Hai semuanya, perkenalkan nama aku Esterina Septini Segian. Di sini aku akan menceritakan pengalaman PKL aku hari ke-38 di salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Nah, untuk hari ini aku masuk dinas siang dan guys, you know what? Aku udah seminggu ini kayaknya PKL sendiri tidak berpasangan. Dan kalau ditanya rasanya gimana PKL semingguan tidak berpasangan atau sendiri, satu kata adalah mantap. Dan langsung aja ke videonya guys. Aku udah menulis semua tindakan dan kegiatan aku di buku tulis, buku jurnal, dan buku notebook. Dan tindakan pertama yang aku lakuin yaitu operan itu aku nulis semua data-data pasien, dokter visit apa yang aku akan melakukan visit terhadap pasien, terus perkembangan pasien setiap harinya, dan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap pasien di hari ini. Dan selanjutnya aku ada observasi melancarkan infus yang tersumbat darah. Jadi ada pasien aku, orang tuanya mencet tombol, dan pas lagi itu dilihat ternyata infusnya nggak netes. Dan setelah aku bilang ke kakak perawatnya, dicek ternyata infusnya kayak tersumbat darah gitu. Dan akhirnya kakak perawatnya melakukan tindakan terhadap pasien untuk melancarkan infus tersebut. Jadi pakai spuit gitu loh guys, yang dilancarin lewat dalam. Jadi aku membantu memegangkan tangan pasien tersebut. Kenapa sih harus dipegangin? Karena kan biasanya anak kecil suka kayak udah ketakutan duluan, atau kayak tiba-tiba kayak menghindari supaya tangannya nggak refleks buat dia tarik gitu loh guys. Karena kan bahaya ya, lagi ngelakuin tindakan terus dia kayak udah ketakutan, kayak ngebrontak-brontak gitulah takutnya. Jadi aku bantu buat megangin tangan pasien tersebut. Dan tindakan itu aku lakuin bersama kakak perawat aku, yaitu Kak Susan, dan dengan pasien 217B1 anak Kak. Selanjutnya aku ada melakukan observasi pengecekan suhu 214B1 anak MA dengan kakak perawat Kanina. Selanjutnya aku ikut kakak perawatnya keliling bersama kakak perawat Kak Ati dan juga Kak Dia. Di situ aku ada observasi pemberian obat melalui vena, observasi mengganti cairan infus, observasi pengecekan suhu, dan aku melakukan tensi dan juga saturasi pasien. Selanjutnya aku ada melakukan per bed baru terhadap pasien 217 bed 2, mencuci cup obat, dan observasi pemasangan pampers yang dibaluti plastik untuk diambil sampel feses atau FL pasien 217 bed 1 anak K dengan kakak perawat Kak Dia. Jadi kenapa sih plastiknya harus pampersnya harus dibalutin plastik gitu? Jadi kalau misalnya pengen dicek feses ke laboratorium, itu kan fesesnya harus dimasukin ke pot, dan orang tuanya tuh bingung gimana cara masukinnya ke pot itu. Karena kalau misalnya cek feses itu kan nggak boleh kayak apa ya guys, nggak boleh yang kayak terkontaminasi sama pampers atau kayak ditadangin pakai apa tuh nggak boleh, kayak harus bener-bener fesesnya langsung dimasukin ke pot itu. Nah, orang tuanya itu bingung cara biar nggak terkontaminasi sama hal-hal lain tuh gimana. Jadi kakak perawatnya bilang kalau misalnya dibaluti dengan plastik, karena itu kakak perawatnya juga udah konfir. Dan akhirnya aku ngebantuin juga kakak perawatnya buat ngebalutin pampersnya itu menggunakan plastik di dalamnya gitu guys. Jadi pas saat anaknya mengeluarkan feses atau BAB, langsung jatuhnya tuh ke plastik bukan ke pampersnya. Jadi bisa ditampung plastiknya dan langsung bisa dimasukin ke pot FL tersebut gitu guys ya. Selanjutnya aku ada mengantarkan surat ke ruang farmasi, dan gak lama anaknya sudah melakukan BAB anak itu. Jadi fesesnya udah ditampung di plastik dan langsung diambil sama aku dan kakak perawatnya, dan langsung kita masukkan ke dalam pot FL tersebut. Terus lanjut untuk mengantarkan sampel feses atau FL tersebut ke ruang laboratorium untuk dicek. Lanjut aku ada mencuci cup obat.
terus mengantarkan surat ke ruang laboratorium. Selanjutnya aku ada observasi pemasangan inhalasi terhadap pasien 218 bed 2 anak A dengan kakak perawat Kak Ati. Terus ada observasi pemberian obat oral ke pasien dengan kakak perawat Kak Ati. Terus ada observasi pemasangan infus 213 bed 1 anak S dengan kakak perawat Kak Dia. Selanjutnya aku ada mengganti perbed baru karena terkena kotoran pasien 218 bed 6. Terus lanjut ada membantu menggantikan baju pasien 218 bed 6. Terus kenapa sih harus dibantu? Kan banyak tuh pasien aku yang minta tolong anaknya buat gantiin bajunya, karena kebanyakan orang tua tuh takut guys karena anaknya dalam posisi diinfus. Nah lanjut aku ada membantu observasi pemberian obat oral dan mengganti cara infus pasien 217 bed 1 anak K. Ini observasi ya guys. Dan yang terakhir observasi tadi aku lakuin dengan Kadia, dan yang terakhir ada observasi mengganti cara infus 217 bed 2 anak R dengan kakak perawat Kak Ati. Dan segitu aja video aku kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.